Apa pertama kali yang kalian bayangkan tentang negara Afghanistan? Untuk mengetahui tentang negara Afghanistan, mari kita bahas negara tersebut. Secara resmi Republik Islam Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Memiliki penduduk sekitar 32 juta, menjadikannya negara paling padat penduduknya ke-42 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan di utara dan Tiongkok jauh di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Kembali lagi ke channel Voice Historia Indonesia, channel yang mungkin menambah wawasan atau informasi yang belum Anda ketahui. Nama Afghanistan berarti, tanah orang Afgan. Afgan adalah nama alternatif untuk Pashtuns, yaitu pendiri negara Afghanistan, yang juga merupakan kelompok etnis terbesar. Nama ibu kota Afghanistan adalah Kabul, ibu kota sekaligus kota terbesar di Afghanistan dengan jumlah penduduk sekitar 2-4 juta jiwa. Manusia sudah tinggal di Afghanistan sejak zaman Batu Tua, Paleolitik. Lokasi strategis negara tersebut di sisi sepanjang jalur sutra telah menghubungkan Afghanistan dengan budaya Timur Tengah dan Asia bagian lain. Sepanjang abad, Afghanistan telah menjadi tempat tinggal untuk banyak orang-orang dan telah menjadi objek dari banyak kampanye militer, terutama dari Alexander Agung, Maurya, Arab Muslim, Mongolia, Inggris, Rusia dan di era modern oleh dunia barat. Geografi Afghanistan ialah negeri yang bergunung-gunung, walau ada dataran di utara dan barat daya. Titik tertinggi di Afghanistan ialah Noshak dengan ketinggian 7.485 meter. Sebagian besar negara ini kering, dan pasokan air bersih terbatas. Afghanistan memiliki iklim tanah, dengan musim panas yang panas, dan musim salju yang dingin. Negara ini sering menjadi pusat gempa bumi. Agama orang Afghanistan kebanyakan adalah Muslim Sunni, 80%, Muslim Syiah, 19%, dan lainnya, 1%. Bahasa. Ada dua bahasa resmi di Afghanistan, yakni Persia Afghani yang sering disebut dari 50%, dan Pashtun, 35%. Beberapa bahasa lainnya yaitu bahasa-bahasa Turkik, Uzbek dan Turkmenistan yang digunakan oleh 11% rakyatnya, dan 30 bahasa-bahasa kecil, terutama Baluchi, dan Pasai, 4%. Banyak orang Afghanistan yang mampu menggunakan dua bahasa atau lebih. Pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara Afghanistan yang terbaru dibentuk setelah agresi militer AS dan PBB yang menggusur pemerintahan Taliban tahun 2001. Pada tahun 2004, Hamid Karzai kemudian dipilih secara demokratis sebagai presiden pertama era modern. Semenjak itu, bentuk pemerintahan Afghanistan kemudian berubah menjadi Republik Presidensil Islam. Apa itu Republik Presidensil Islam? Sebuah bentuk pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah presiden dan menerapkan sistem pemerintahan presidensial yang sangat islami. Masa jabatan presiden Afghanistan sama halnya dengan negara Indonesia, yaitu 5 tahun dan diperbolehkan untuk menjabat selama 2 periode berturut-turut. Karena mayoritas masyarakat yang hidup di Afghanistan adalah orang Islam, maka nama konvensionalnya menjadi Islamic Republic of Afghanistan. Sejarah politik Afghanistan. Sejarah politik negara Afghanistan modern mulai dengan penguasaan Kekaisaran Hotaki dan Durrani di abad ke-18. Pada akhir abad ke-19, Afghanistan menjadi negara penyangga di antara Kekaisaran Rusia dan Kemaharajaan Britania. Setelah Perang Afghanistan ketiga di 1919, Raja Amanullah mencoba untuk memodernisasi Afghanistan, tapi gagal. Afghanistan menjadi negara yang damai pada waktu pemerintahan Zahir Shah selama 40 tahun. Pada tahun 1970-an, serangkaian kudeta diikuti dengan serangkaian perang sipil menghancurkan sebagian besar Afghanistan. Kejadian-kejadian ini mulai ketika negara tersebut dijadikan negara sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet selama Perang Soviet-Afghanistan.
Setelah pasukan Soviet meninggalkan Afghanistan, negara ini menjadi negara Islam karena persetujuan Peshawar. Namun sebagian besar wilayahnya telah dikuasai oleh kelompok supremasi Islam, Taliban, yang memerintah negara itu selama hampir 5 tahun sebagai rezim totaliter. Sejak serangan tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika, saat Taliban dipaksa keluar dari Afghanistan oleh koalisi yang dipimpin NATO, struktur politik Afghanistan diganti dengan pemerintah pro-barat yang dipilih melalui proses demokrasi. Presiden Joe Biden berjanji akan menarik pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan pada September mendatang, mengakhiri perang terpanjang negeri Paman Sam di luar negeri yang berlangsung selama 2 dekade. Penarikan pasukan itu jatuh pada tanggal 11 September tahun 2021, tepat 20 tahun setelah serangan yang menjadi dasar AS mengirim pasukan ke Afghanistan. Selama 2 dekade itu, lebih dari 2.300 nyawa personel militer AS melayang, dan puluhan ribu orang terluka. Sementara itu, tak terhitung lagi nyawa warga Afghanistan yang hilang akibat perang itu. 7 Fakta Afghanistan. 1. Afghanistan didirikan oleh dinasti Hotak dan Kekaisaran Durrani. Nama Afghanistan memiliki arti tanah orang Afgan. Sebelumnya, Afghanistan merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh dinasti Hotak pada tahun 1709. Lalu oleh Kekaisaran Durrani pada tahun 1747. Bentuk pemerintahan Afghanistan berubah menjadi republik dengan ibu kota Kandahar. Semenjak itu Kekaisaran Durrani disebut-sebut sebagai pendiri negara Afghanistan modern. Kemudian pada tahun 1773 pusat pemerintahan Afghanistan dipindahkan ke kota Kabul oleh keturunan Kekaisaran Kandahar yang melanjutkan kekuasaannya. 2. Afghanistan merayakan Tahun Baru pada tanggal 21 Maret. Jika pada umumnya orang-orang merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari, orang-orang Afghanistan justru berbeda. Mereka memiliki perayaan Tahun Baru sendiri yang dinamakan Nowruz dan jatuh pada tanggal 21 Maret. Setiap kali Tahun Baru tiba, penduduk Afghanistan berbondong-bondong memenuhi kota Mazar-e-Sharif untuk ikut meramaikannya. Nowruz dilakukan secara turun-temurun dari sebelum Islam datang ke negara ini sampai sekarang. 3. Budaya Afghanistan yang terkenal adalah syair atau puisi. Budaya Afghanistan yang terkenal dan sangat dihargai adalah puisi atau syair. Sudah lebih dari 1000 tahun lamanya orang-orang Afghanistan terbiasa menulis syair-syair indahnya. Rabu malam menjadi saat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang Afghanistan. Pasalnya itu adalah waktu bagi mereka berkumpul di kota Herat untuk saling bertukar syair kuno dan modern. Kegiatan ini bebas diikuti oleh siapa saja, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Saat acara berlangsung biasanya akan terdengar alunan musik tradisional Herati dan sajian aneka macam kue lezat dan minuman teh manis. 4. Kaya akan sumber daya alam. Konflik yang berlangsung di Afghanistan turut mempengaruhi perkembangan ekonomi di negara tersebut. Padahal Afghanistan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya di wilayah Tenggara terdapat perak, emas, tembaga, seng dan biji besi. Sedangkan di wilayah timur laut terdapat batu mulia dan semi mulia. Sementara itu di utara terdapat cadangan minyak bumi dan gas alam. Sumber daya alam lain yang diprediksi bisa ditemukan di Afghanistan yaitu batu bara, uranium, kromites dan sulfur. 5. Patung Buddha Bamiyan. Bamiyan dahulu merupakan monumen yang terdiri dari 2 patung Buddha yang berdiri dan diukir di sisi sebuah jurang di lembah Bamiyan, di tengah Afghanistan. Lokasi patung berada kurang lebih 230 km arah barat Laut Kabul pada ketinggian 2.500 meter. Kemungkinan besar patung-patung ini dibuat pada abad ke-5 atau ke-6 dan merupakan perpaduan klasik antara seni gaya Yunani dan seni Buddha. Tubuh-tubuh utama ditata secara langsung dari batu tebing, namun detailnya dibuat dengan lumpur yang dicampur dengan jerami dan dilapisi dengan semacam semen. Lapisan ini yang sebagian besar praktis sudah hilang semenjak dahulu kala. 6. Penghasil opium terbesar di dunia. Afghanistan telah menjadi produsen obat terlarang terkemuka dunia sejak 2001. Panen opium Afghanistan menghasilkan lebih dari 90% heroin ilegal secara global, dan lebih dari 95% pasokan Eropa. Lebih banyak lahan digunakan untuk opium di Afghanistan daripada yang digunakan untuk budidaya koka di Amerika Latin. Pada tahun 2007, 93% dari opiat tingkat non-farmasi di pasar dunia berasal dari Afghanistan. Ini berarti nilai ekspor sekitar $4 miliar, dengan seperempat diperoleh oleh petani opium dan sisanya untuk pejabat distrik, pemberontak, panglima perang, dan pengedar narkoba.
Dalam 7 tahun, tahun 1994 sampai tahun 2000, sebelum larangan opium Taliban, bagian pendapatan kotor petani Afghanistan dari opium dibagi di antara 200.000 keluarga. Pada 2017, produksi opium menyediakan sekitar 400.000 pekerjaan di Afghanistan, lebih banyak dari pasukan keamanan nasional Afghanistan. Perdagangan opium melonjak pada tahun 2006 setelah Taliban kehilangan kendali atas panglima perang setempat. Selain opium, Afghanistan juga merupakan penghasil ganja terbesar di dunia. 7. Pendidikan. Pendidikan di Afghanistan, menurut sebuah laporan, hanya 28,1% dari seluruh penduduk di atas usia 15 tahun yang mengenyam pendidikan di Afghanistan, yang berarti bahwa sekitar 71,9% dari orang dewasa tidak menguasai baca dan tulis. Itulah tadi fakta dan sejarah negara Afghanistan. Bagaimana menurut kalian tentang negara Afghanistan? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.